Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami ingatkan bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa berjumpa kembali dalam sebuah majelis yang semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah tambahkan kebaikan kepada kita dari setiap kebaikan-kebaikan yang telah ada. Dan semoga Allah SWT menerima setiap amal kebaikan kita, sholat kita, zikir kita, kemudian bacaan Al-Quran kita, sedekah-sedekah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya hingga yaumul kiamat. Alhamdulillah jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf ini ustadznya tidak ada kabar, jadi ban serepnya aja yang tadi itu sebentar. Ya barangkali nanti ada, ya kami serahkan ke Ustadz Hussein. Tapi sambil menunggu daripada menganggur, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa dipertemukan kembali ya dengan bapak-bapak yang solih, insya Allah, dengan ibu-ibu yang solihah, adik-adik yang solih dan solihah. Ya, insya Allah semuanya adalah ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memudahkan kakinya untuk hadir dalam majelis ini, semoga Allah memudahkan juga kakinya menuju jalan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah mudahkan juga kepada kita ya segala urusan tentunya. Doa itu banyak, mari kita berbanyak doa dalam setiap majelis ilmu, karena yang mengaminkan tidak hanya para malaikat tapi seluruh makhluk yang ada hidup di dunia ini. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya tadi saya tanya Ustaz Usep cuma belum ada jawabannya sampai mana, ya daripada nganggur. Semoga bisa menjadi pengganti walaupun tidak sempurna sebagaimana yang asli. Namanya KW itu kan kualitasnya beda ya. Kalau original barang mahal, kalau KW itu bisa murah ya. Tapi yang tidak boleh kita anggap murah adalah nasihat ya. Kalau nasihat itu benar ya harus kita terima ya. Karena salah satu bentuk kesombongan kata Rasulullah, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ya, kan kayak gitu dalilnya ya. Bahwa kesombongan itu batarul haqq, menolak kebenaran ya. Jadi apa yang disampaikan benar padahal kebenaran, al-haqqu mir rabbikum, kata Allah kayak gitu kan. Bahwa sesuatu yang benar itu pasti datangnya dari Rabb kalian, yaitu Allah ya. Jadi kalau sesuatu yang benar itu pasti datangnya dari Allah ya. Sesuatu yang baik pasti datangnya dari Allah. Kalau kita menolak kebenaran, ya berarti kita menolak apa yang telah Allah turunkan ya. Kalau apa yang disampaikan benar ya kita terima. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita dapatkan seperti itu ya. Dan juga selain batarul haq wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia ya. Bahwa orang-orang yang meremehkan ya, mungkin ada dalam hati kecil kita melihat orang yang tidak sholat sedangkan kita sholat ya.
setelah sholat wah neraka gitu. Ada yang seperti itu kadang ya Allah gitu ya. Sampai terus dada saya aja yang sholat belum tentu selamat, apalagi jenengan yang nggak sholat. Ya kalau introspeksi nggak masalah, tapi kalau ada sampai kesombongan sedikit pun ya itu nggak boleh. Kata Rasulullah nggak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nggak akan masuk surga kata Rasulullah. Ya, orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekecil apapun, ya. Kalau kata Rasulullah mithqalu dzarrah, ya seperti biji sawi, ya sekecil apapun itu. Kesombongan yang kecil itu tidak dapat menjadikan manusia masuk ke dalam jannahnya Allah. Alhamdulillah, jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, tema yang ditulis sama ustaz-ustaz itu adalah istiqomah. Mari kita sama-sama mengambil beberapa ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering dibacakan oleh imam, ya, karena saya juga baca ayat ini. Ya. Mungkin jenengan yang bawa HP silahkan dibuka Al-Qur'annya, ya. Dibuka Al-Quran di surat Fusilat, ya. Mungkin sebagian sudah hafal, ya mungkin belum, jadi bisa dibuka Al-Qurannya, kita baca bareng-bareng, ya. Suratnya surat ke-30 berapa Fusilat? 31 ya? Atau ke surat ke berapa Fusilat itu? 32 ya? 31 itu Luqman, ya. Fusilat itu surat ke 41 ya. Betul, insyaallah. Dari ke-30 sampai dengan 32 ya, ini berbicara tentang istiqomah. Ada yang namanya istiqomah, Bu? Bapak-bapak ada yang istiqomah? Nggak ada. Nggak ada yang diganti. Bu, istiqomah ada, Pak istiqomah jarang. Tapi sebenarnya nggak masalah mau dikasih nama istiqomah. Oh, artinya baik. Cuma kalau umumnya di Indonesia nggak pantas ya. Istiqomah kan maknanya ke perempuan, ada mahmahnya itu, mamahnya dan perempuan. Monggo kita buka, kita baca sarung-sarung ya, bersama-sama di ayat 30, nanti bisa diikuti setelah saya ya. Udah ketemu? Udah. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
nuzulan min ghafurir rahim. Shallallahul alaihi. Alhamdulillah, kita telah membaca 3 ayat. Kita sudah membaca 3 ayat dari surat Fussilat, ya, entah berapa huruf, berarti itulah jumlah kebaikan yang sudah kita baca bagi yang baca. Tapi kalau yang nggak baca, yang nggak dapat kebaikannya. Mendengarkan tapi dapat rahmat, insya Allah. Jadi nggak ada ruginya. Yang baca dapat pahala, dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat, insya Allah, seperti itu. Alhamdulillah, kita mari sama-sama tadabbur, ya, dari ayat ini. Insya Allah luar biasa maknanya. Ya, walaupun temanya istiqomah, itu ustadznya pasti menyampaikan sama. Ya, babnya istiqomah, penjelasannya juga pasti sama. Istiqomah itu apa? Ya. Dalam ayat ini Allah SWT berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, yaitu mereka berkata. Ini orang-orang yang ibu-ibu yang sudah bisa bahasa Arab, bisa diartikan ya Bu ya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbuna, artinya Tuhan kami atau Rabb kami, ya. Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian istaqamu, istiqomah, ya. Maknanya di sini istiqomahnya adalah pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang telah dikerjakan, ya, kata kerja yang telah dikerjakan. Saya makan sama saya setelah makan, mana yang sudah makan? Setelah, ya, saya makan sama saya telah makan. Yang sudah makan yang mana? Saya telah makan, gitu ya. Berarti di sini Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia telah beristiqomah. Artinya gitu. Nek kita ambil dari secara bahasa, maknanya berarti ini orang istiqomah itu sampai meninggal dunia. Mungkin kalau kita sebut istiqomah 1 bulan, 2 bulan, bukan istiqomah. Ya, istaqomu itu fi'il madhi, berarti sampai meninggal dunia dia mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah. Dia yakin bahwa Tuhannya adalah Allah sampai meninggal dunia. Karena banyak orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi nihil dengan amal solehnya. Banyak orang yang mengatakan cinta kepada Allah, nihil dengan pembuktian cintanya. Tidak ada. Banyak orang yang takut sama Allah, tapi mohon maaf jarang mendekat kepada Allah, malah menjauh dari Allah. Beda ya, kalau manusia itu takut sama sesuatu di dunia, setan, hewan mungkin yang dia takuti pasti lari. Tetapi kalau manusia itu takut kepada Allah harusnya dekat. Tapi kembali, ya. Jadi makanya di sini orang-orang yang istiqomah, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah orang yang istiqomah dalam keimanannya dari dia saat itu hidup sampai meninggal dunia. Contoh gampang, orang yang istiqomah sholat jamaah sampai meninggal dunia pun dia sholat jamaah, itu namanya istiqomah. Orang yang istiqomah sehari baca 1 lembar sampai meninggal dunia, itu namanya orang istiqomah. Jadi nggak cukup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ataupun 10 tahun, nggak cukup. Tetapi sampai meninggal dunia. Karena amal yang paling Allah cintai itu adalah apa? Amal yang istiqomah. Ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadisnya seperti itu. Ya. Ahabul amal, amal yang paling Allah cintai adalah apa? Amal yang dawam. Dawam itu artinya istiqomah, ya, berkelanjutan terus-menerus dikerjakan. Wa in qalla, walaupun itu sedikit. Ya. Kita infak 1 juta, ya, sebulan sekali, ya. Tapi kadang-kadang pas 2 bulan baru infak, 3 bulan baru infak. Sama infak 2.000 setiap subuh, setiap hari, bagus mana? Kalau dari hadis tadi tentu bagus 2.000-nya. Kalau istiqomah,
Ya. Tapi kalau dilihat dari nilainya ya tentu bagus yang 1 juta sebulan. Ya. Tetapi kalau dilihat dari hadis tentang nilai istiqomah, maka yang baik adalah 2.000-nya. Dan itu yang lebih Allah cintai daripada 1 juta 3 bulan sekali kadang-kadang, itu pun kalau ingat. Ya. Kayak gitu. Maka yang kecil dan itu bisa kita istiqomahkan. Makanya Islam itu tidak pernah mempersulit umatnya. Untuk melakukan suatu amal kecil pun nggak apa-apa. Yang penting istiqomah, itu kewajibannya. Banyak ya lebih baik kalau istiqomah, ya gitu. Tetapi kecil pun tidak masalah kata Allah. Itu bahkan Allah cinta dengan amalan-amalan kecil, tapi kita bisa istiqomah melaksanakannya. Maknanya istiqomah tadi apa? Sampai mati. Ya. Jadi yang belum bisa baca Al-Quran ya belajar Al-Quran. Yang sudah bisa baca Al-Quran ya istiqomahkan membaca. Yang sudah istiqomah membaca usahakan menghafal. Kalau yang udah istiqomah menghafal usahakan memahami. Kalau yang sudah istiqomah memahami usahakan mentadaburi kemudian mengamalkan. Itu yang terbaik. Ya. Tapi kalau orang dari dia lahir sampai meninggal dunia, mohon maaf belum bisa baca Al-Quran, waliyahzubillah. Takutnya adalah kita orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran itu satu ayat gini itu mungkin bisa kalau kita tadaburi, kita buka tafsirnya bisa menyadarkan kita kalau kita paham. Ya. Bahkan ayat ini innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Kemudian orang-orang yang dia itu istiqomah dengan keimanannya, apa tuh balasannya? Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat itu akan turun kepadanya. Ada di dua riwayat ya, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu malaikat itu turun sebelum meninggal sama setelah meninggal tatkala dibangkitkan. Ya. Turun ngapain? Ya, datangin kita. Itu dua malaikat yang setiap hari nemenin kita. Ya. Malaikat itu tahu gerak-gerik kita, apa yang kita kerjakan dalam keseharian tahu. Ya. Kemudian orang yang istiqomah dengan keimanan kan sampai dia meninggal dunia menyebutkan la ilaha illallah, atau meninggal dunia dalam tatkala dia sedang membaca Al-Quran, atau tatkala dia sedang sholat, atau barangkali tatkala dia sedang mengajar, atau barangkali tatkala dia sedang melakukan aktivitas sosial lainnya, menolong orang lain, ataupun tatkala dia sedang berdakwah kemudian dia meninggal dunia. Itu ciri-ciri orang istiqomah, insya Allah. Ya. Maka malaikat itu akan datang kepada orang-orang tersebut, satu, alla takhafu, ya, untuk memberikan kabar apa? Alla takhafu, agar tidak takut. Ya. Takutnya dari apa? Karena banyak bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, tatkala kita ditanya tentang kematian, ya, seandainya kita mati dengan keadaan dosa yang masih banyak dan kita belum sempat bertobat, kita berani dalam keadaan mati atau tidak? Mungkin nanti malam salah satu di antara kita, mungkin, ya kan nggak tahu, cuma kemungkinan, tiba-tiba besok ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal fulan bin fulan, atau telah meninggal fulanah binti fulan. Ya. Padahal itu adalah orang yang kita kenal, dedek, ya. Maksudnya tiba-tiba itu meninggal dunia. Itu kira-kira siap atau enggak? Ya. Kemungkinan besar kita nggak sih. Bahkan kalau kita melihat introspeksi diri kita, saya ataupun panjenengan semua sama-sama introspeksi diri, ya Allah, masih ada yang maksiat yang belum saya tutupi dengan kebaikan. Sehingga setiap malam bahkan kita berdoa, ya Allah, berilah saya umur yang panjang untuk memperbaiki usia saya, ya, sisa-sisa kehidupan saya. Ya. Jadi di sini Allah, para malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah takhafu, agar kita tidak takut. Maknanya apa? Kita tidak takut dengan apapun kejadian setelah kita meninggal dunia. Dijamin maksudnya. Orang yang beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah, setelah meninggal itu tidak akan ada rasa ketakutan. Entah di alam barzah, entah setelah dibangkitkan nanti bagaimana, kita nggak punya rasa takut. Ya. Allah takhafu, dan yang kedua adalah wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Ya. Karena kalau kita buka tafsir dari ayat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata orang tatkala meninggal dunia, sebelumnya sebagaimana ada cerita yang orang meninggal dunia itu mengatakan andai yang baru, andai lebih jauh, kan seperti itu.
Diperlihatkanlah di pelupuk matanya itu setiap amal kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Tetapi akan Allah perlihatkan di pelupuk matanya amat sangat dekat ke semua keburukannya kalau dia senantiasa berbuat keburukan. Sehingga orang yang beramal setengah-setengah nyesel, ya Allah kenapa setengah atau enggak satu? Ya Allah kenapa yang bekas enggak yang baru? Kenapa enggak banyak kok sedikit? Kenapa dekat kok enggak yang jauh? Itu punya kekhawatiran. Sebelum meninggal dunia, sehingga kadang orang meninggal dunia tatkala nazar itu ya, tatkala dia sudah sakaratul maut, itu teringat semuanya sehingga mukanya itu tergambarkan. Kalau dia tersenyum pasti dia melihat amal kebaikannya, tetapi tatkala dia merenggut penuh ketakutan, matanya melotot dan segala macamnya, pasti dia melihat segala bentuk keburukan yang pernah dia kerjakan. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang istiqomah, ya. Dia tidak akan pernah merasakan kesedihan karena dijamin oleh Allah apapun kesedihan, barangkali kesedihan yang dia tinggalkan, harta, anak, istri dan lain sebagainya, itu Allah yang akan mengurusnya. Jadi kita nggak perlu sedih, ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Kita tidak takut dengan kehidupan yang akan datang tatkala kita setelah meninggal dunia, sama kita tidak akan bersedih hati dengan keluarga ataupun harta yang kita tinggalkan. Allah pasti akan menjaga, Allah pasti akan menjamin. Buktinya banyak. Rasulullah tatkala meninggal dunia, warisannya adalah para sahabat, warisannya adalah Bunda Aisyah, warisannya adalah anak atau putri beliau, ya, Fatimah, dan semuanya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Sebagai contoh gampangnya gitu, kalau kita ambil contoh orang-orang soleh yang lain juga pasti banyak, ya. Itu orang yang istiqomah dalam keimanannya, nggak akan pernah takut dan nggak akan pernah bersedih hati. Kemudian yang paling penting adalah wa absyiru bil jannah. Nah, ini cita-cita kita semua. Woro-woro bapak-bapak, ibu-ibu, besok ada pembagian sembako gratis, beras 25 kilo, ya, minyak 5 liter, ya, gula 5 kilo. Silahkan hadir di dalam di Masjid Panut pada tanggal sekian jam sekian. Kira-kira senang atau enggak? Kabar gembira, langsung berangkat. Saya yakin semua Semarang kalau tahu semua orang datang. Saya yakin itu 100%. Ya. Pasti datang semua, ya, kan gitu. Kabar gembira yang sekedar dengan kegembiraan dunia, tetapi di sini Allah mengatakan wa absyiru bil jannah. Ya, dan berilah kabar gembira kepada mereka itu orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya dengan jannah, yaitu dengan jannahnya Allah, itu surganya Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun. Ya, mati lampu. Yaitu jannah yang telah Allah janjikan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yakin dengan janji Allah atau tidak? Yakin. Masya Allah. Yakin masuk surga? Yakin. Alhamdulillah, nyala lagi. Amin amin. Semoga orang-orang yang yakin Allah benar-benar kuatkan keyakinan. Hadisnya bagaimana ya? Siapa yang jujur kepada Allah, maka Allah akan berikan apapun yang dia ikrarkan tersebut, kan gitu. Ya. Sehingga orang-orang yang istiqomah tadi akan Allah berikan kabar gembira dengan jannah yang telah Allah janjikan. Itu luar biasa. Kalau Bapak dan Ibu-ibu, ya, kita di akhirat, tadi saya baca tentang tafsirnya, ya, ayat ini. Di akhirat masing-masing kita itu punya kedudukan dengan kedudukan yang berbeda. Betul atau tidak? Iya. Kita itu punya kedudukan yang berbeda-beda, sehingga amal solehnya berbeda-beda, kebaikannya berbeda-beda, tingkat keimanannya berbeda-beda, sedekahnya pun berbeda. Jangankan kebaikan, dalam satu keluarga antara 3 bersaudara punya sifat yang berbeda. Antara suami dan istri 2 kepala punya sifat yang berbeda-beda. Ya, apalagi juga nanti di jannah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu ya, di ayat ke-31, masih 5 menit atau 6 menit lagi ya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya
Para malaikat adalah pelindung-pelindung kita tatkala kita hidup di dunia, wa fil akhirah, dan tatkala kita di akhirat. Jadi dua malaikat yang senantiasa menemani kita itu akan istiqomah melindungi kita di dunia maupun juga di akhirat. Ya, tatkala kita sudah masuk ke dalam jannahnya Allah. Banyak ayat-ayat yang memberikan kabar gembira, salam keselamatan dari para malaikat bagi orang-orang yang bertakwa dan dia beriman kepada Allah. Ya, tapi tidak kita bahas dulu. Nah, kita lanjutkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalianlah di dalamnya apa yang telah kalian inginkan. Ya, apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian juga apapun yang kalian minta. Ya. Apapun yang kita inginkan tatkala di surga itu Bapak Ibu langsung tercipta pas di depan mata kita. Mungkin kalau kita pernah melihat suatu sulap, ya, sulap itu sesuatu yang menarik. Yang ada bisa ada, ya, yang ada bisa hilang. Nah, sekejap mata saja bisa kita lihat. Ya. Begitu juga tatkala orang yang sadar masuk ke dalam jannahnya Allah, maka akan setiap permintaan yang dia inginkan baru terbetik saja langsung muncul di depan mata. Kan seperti itu. Ya. Tadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, tadi lupa ya, bahwa setiap kita nanti di jannah itu punya kedudukan. Ada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, tidak lain dan tidak bukan juga karena amal solehnya lebih baik atau lebih banyak daripada kita. Kayak gitu. Tetapi kita pahami dari ayat tadi, Allah takhafu wa la tahzanu, ya, bahwa tidak ada satupun manusia atau penduduk surga itu yang bersedih hati. Jadi dikasahkan dalam hadis sahih, ya, bahwa ada orang yang di surga itu punya dua tingkatan. Satu tingkatannya lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Ya. Karena pengen keliling-keliling surga, maka orang yang satu tingkatan lebih tinggi daripada orang yang di bawahnya jalan-jalan ke bawah, Bapak Ibu. Jalan-jalan ke bawah ke tempat surga orang yang lebih rendah daripada dia, dengan memakai wangian yang wanginya luar biasa, dan memakai pakaian-pakaian yang indah banget. Dan mungkin bisa kita bayangkan ya, pakaian-pakaian penduduk surga indahnya luar biasa, dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang amat sangat mewah. Dia turun kepada saudaranya yang ada pas di bawahnya, karena saudaranya yang di bawahnya tadi itu melihat temannya itu, ya Allah, apa gerangan amalan fulan itu, kan gitu. Sampai engkau berikan pakaian yang begitu luar biasa, kendaraan yang mewah, kemudian wangian yang amat sangat harum. Kemudian orang yang di bawahnya itu punya sedikit rasa kesedihan di dalam hatinya. Ya Allah, seandainya aku bisa kayak gitu ya, kayak gitu. Luar biasa. Itu sedih dia. Maka sekejap itu juga Allah berikan pakaian yang sama, kendaraan yang sama, wangian yang sama. Karena dia sedih. Mary bahasanya kalau kita ya. Sedih dengan saudaranya, oh itu bagus banget ya, kok aku nggak dapat. Mary, ya sedih. Tetapi Allah langsung hilangkan kesedihannya pas saat itu juga. Allah langsung celing kayak sulap gitu. Kita langsung dipakai dengan pakaian yang sama dengan orang yang kita inginkan tadi. Itu kata Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Kita nggak akan sedikit pun. Itu luar biasanya. Maka orang-orang bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, nuzulan min ghafurir rahim, yaitu semua kenikmatan itu telah Allah turunkan dari zat, yaitu Allah yang Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Rahim, Maha Penyayang. Karena banyak juga nanti di akhirat kita itu amalannya nggak seberapa bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi karena luasnya ampunan Allah, karena kasih sayang dan rahmatnya Allah, kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Itu kenikmatan yang harus kita minta kepada Allah. Ya. Kita minta husnul khotimah. Kita minta kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa membawa kita kepada jannahnya Allah. Doanya banyak ya. Tanpa Allahumma innal haqqa warzuqna tiba'ah, itu bisa dipakai ya. Kalau kita merasa masih banyak dosa, banyak kesalahan, kita berdoa Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri, dan seterusnya. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Allahumma inni as'alukal jannah, dan seterusnya. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu boleh kita baca. Banyak sekali doa-doa yang juga dalam Al-Quran sudah tertulis, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan seterusnya. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, istiqomah itu tidak akan bisa kita kerjakan kalau kita nggak memulai. Mungkinkah orang-orang yang dia itu punya mencapai suatu tujuan tetapi dia tidak melangkahkan kakinya? Ibaratnya kita dari rumah pengen datang ke majelis ilmu, pengen tok, ya, tapi tidak mau melangkahkan kaki, tidak mau siap-siap, tidak akan sampai. Maka orang-orang yang istiqomah pun sama. Orang-orang yang bisa istiqomah sampai dia meninggal dunia, ya harus berjalan mulai dari sekarang. Monggo, ya, kira-kira mulai hari ini atau mulai besok lah. Jangan azamkan dalam hati dan dengan semuanya. Ya. Satu amalan yang paling gampang aja dikerjakan. Apa kira-kira? Satu amalan yang paling mudah dikerjakan. Dan itu tidak membuang waktu kita, tidak membuang tenaga kita, atau mungkin tidak perlu membuang harta kita. Jangan pikirkan sendiri, kira-kira amalan apa, kemudian jangan kerjakan mulai dari besok sampai dengan meninggal dunia, dan minta doa kepada Allah semoga Allah istiqomahkan. Bisa jadi dengan satu amalan kecil tersebut kita masuk ke dalam jannahnya Allah. Jadi mulai sekarang mungkin kita azalkan dalam hati Allah, kalau mau dengan harta ya Allah, mulai besok saya akan infak subuh, setiap subuh sebelum saya berangkat ke masjid, di rumah saya nyabut kencang infak 2.000 sampai saya meninggal dunia. Maka berdoa setelah dengan menginfakkan, ya Allah bismillah saya infak hari ini, permudahkanlah hamba ya Allah untuk bisa infak besok hari. Allah mudahkan pasti, karena orang yang beramal soleh kemudian berdoa pasti Allah istiqomah. Ya. Kemudian maksudnya itu, ya Allah saya sudah infak hari ini, ya, mudahkanlah saya besok untuk infak lagi. Doa itu seperti itu, Allah mudahkan. Orang yang membaca Al-Quran pun sama, tipsnya seperti itu. Ya Allah saya sudah bisa baca Al-Quran hari ini, alhamdulillah 1 lembar, maka mudahkanlah saya Allah besok untuk baca 1 lembar. Dan seterusnya. Setelah kita melakukan doa, setelah kita melakukan doa, ya Allah saya telah membaca Al-Quran 1 lembar sampai meninggal dunia, ya Allah mudahkan saya untuk membaca Al-Quran 1 lembar setiap hari. Mudah. Maka Allah yang akan menjamin, maka Allah yang akan memberikan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah demikian saja yang mungkin dapat saya sampaikan, karena ini sudah waktunya Isya, sudah waktunya azan, bahkan sudah lewat 1 menit. Apabila kebenaran ada kebenarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu datangnya dari Allah. Semoga Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkannya. Moga mulai besok kita sama-sama mengazamkan diri kita melakukan satu kebaikan yang mudah bisa kita kerjakan, kemudian kita istiqomahkan sampai kita meninggal dunia. Maka dalil dari atau amalan dari ayat ini itu saja. Kita berusaha mengamalkan 1 atau 2 ayat dengan 1 amalan yang mudah. Ya, kita istiqomahkan, kita kuatkan, kita berdoa kepada Allah. Kalau perlu masih kurang doanya, kita doakan kepada saudara kita. Nah, doakan bapak biar bapak istiqomah, sayangku doakan aku biar aku istiqomah, misalkan sama istri atau sama suami. Doa, karena doa-doa orang yang mencintai kita dan kita cintai insya Allah makbul. Begitu ya, itu saja pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan ayat-ayat Allah dan Allah bimbing kita untuk memberikan kemudahan. Allahumma innal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.